Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita pada pertemuan kita hari yang lalu memahami hal-hal yang berkaitan dengan salat jenazah. Maka malam hari ini sesuai dengan judul mengusung dan mengiringi jenazah. Ada nanti beberapa hal yang barangkali ada faedah dan manfaatnya untuk kita ketahui dalam hal-hal yang berkaitan mengusung, membawa, mengusung atau memikul serta mengiringi jenazah. Itu mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya, "Idza wudi'atil jenazah wahtamalaha rijal ala a'naqihim." Apabila jenazah telah diletakkan, wahtamalaha rijalu ala a'naqihim, dan jenazah itu telah dipikul di atas pundak-pundak orang-orang yang membawanya. Fa in kanat salihatan, maka jika adalah jenazah itu dulu ketika hidup, selagi ruh masih ada di jasad, salihahnya termasuk orang yang soleh, qalat, dia berkata, qaddimuni, segerakanlah atau bersegeralah kalian mengantarkanku. Qaddimuni, bersegeralah kalian mengantarkan aku. Wa in kanat ghairu salihatin, dan jika adalah jenazah yang diusung itu dulu sewaktunya masih hidup, ruh masih ada di jasad, ghaira salih, tidak saleh, tidak baik, tidak taat. Qalat, dia berkata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, aduh celaka, kemana mereka akan membawa pergi, atau kemana mereka akan pergi membawanya. Yasma'u sautaha kullu syai', kata-kata ucapan jenazah yang sedang diusung itu, baik yang mengatakan qaddimuni, segeralah bawaku, cepat-cepat antarkan jenazahku ke kubur, atau yang mengatakan ya wailaha, wahai celaka, aduh celaka, aina yazhabuna biha, kemana mereka hendak membawanya. Didengar kata-kata itu oleh kullu syai', oleh segala sesuatu yang ada di sekitar itu. Ilal insan, melainkan manusia. Walau, jikalau manusia mendengarkan rintihan erangan, ratapan jenazah itu, sa'iqah, manusia itu kan pingsan. Sebab ketika jenazah diusung, ruhnya kan sudah ada di situ. Kita kadang kaji saya suak, sebab kaji nak ada nombor ruh saya suak saudara nak kaji. Ketika ruh dicabut, diambil, dikeluarkan oleh malakul maut, kemudian dibawa ke atas, dilaporkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ringkas seperti itu. Lalu ada yang terima, ada yang tidak.
Kemudian diperintahkan membawa lagi ruh itu ke bumi. Ketika itu roh atau ruh lah berada di sekitar jenazahnya, di sekitar badannya. Termasuk ketika orang-orang mengusung, memikul, membawa jenazah itu, ruh itu yang bicara, bukan mayit, jasad tak bicara, ruh itu yang bicara. Kalau ruhnya orang saleh, selagi di badannya saleh, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Bahasanya capek antaan, jangan lama-lama mana. Itu makanya disyariatkan kepada kita ketika mengusung jenazah itu langkahnya langkah cepat. Menunjukkan kita ingin segera mengantarkannya ke tempat yang baik. Kalau yang mati itu baik. Itu lo makanya padusi tidak baik satu, makruh hukumnya satu lo. Mai diangan bagai gage, tinggal patut nanti cia itu. Kalau yang mati itu baiknya ingin segera capek diantar jasadnya ke kubur, bagaimanapun ingin prosesnya capek diselesaikan. Sebaliknya wa in kanat ghaira salihatin, jika yang tidak baik, inilah celakanya wail, ya wailaha. Didengar itu suara jeritan, erangan, keluhan, ratapan oleh makhluk-makhluk yang ada di situ. Andai diperingatkan begitu, barangkali nak makan gitu, bukan hanya pingsan, patah semangat kita ini. Dah ada ambisi kita untuk berebut-rebut di dunia aku. Sebab bagaimana malangnya keadaan. Aina yazhabuna biya, kemana mereka ingin bawa ini? Intinya jangan bawa, jangan antarkan jenazahnya, jasadnya ke tempat kemana mereka bawa. Itu satu. Dan sebantalai kati Pak Imam dulu ambo dipikul. Kita akan bicara itu. Apakah kita bicara qaddimuni atau aina ya wailaha aina yadhhabuna biha, ataukah kita termasuk orang yang mengatakan kemana hendak kalian bawa? Itu satu. Kita lanjut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa apabila seorang laki-laki saleh diletakkan di keranda usungannya, di kerando, dia berkata, bersegeralah kalian mengantarkan aku seperti tadi. Dan apabila laki-laki atau siapa saja yang buruk perangai tingkah lakunya, bulu baji, mentiko langit, memai lakunya ketika hidup, ya wailah, wahai celaka, wahai celaka. Aina tadhhabu nabi, berbeda dengan tadi sekali. Aina, kemana? Tazhabuna, kamu, kalian akan pergi membawaku. Ke kemana kalian bawaku? Kalau tadi aina yadhabuna biha, kalau kini aina tazhabun, kemana kamu akan membawa jasadku? Kata roh yang mengiringkan. Berdasarkan itu disimpulkan, ketika jenazah dibawa, dipikul, kita harus segera membawanya. Baik yang mati itu orang saleh ataupun gairu yang tidak saleh. Kalau yang saleh berarti mempercepat mengantarkannya ke kuburannya. Kalau kita lama-lama berarti kita sudah zalim. Nyolah meminta-minta capean, kita masih tunda-tunda.
qaddimuni, cepat antarkan aku. Kita masih balai-lalai, masih nyaitan, berputar-putar, berlenong-lenong, bagaimana begini, berarti kita secara tidak langsung zalim kepada si mayat. Tetapi kalau yang mati, yang meninggal itu yang tidak saleh, berarti kita mampalamo-lamo baban, malambe-lambean buronan malaikat, kita tahan ditampe kita manahannya. Jadi kesimpulan kedua-duanya harus segerakan. Kemudian berdasarkan itu dapat dipahami, dan jenazah itu memang diusung. Tidak disukai kita membawa dengan mobil, itu di jauh, supaya tahu orang yang mengusung, diantar diiring bersama-sama. Ini dia. Kata Nabi SAW, asri'u bil jinazah, segerakan, capek, bergegas oleh kalian semua membawa jenazah itu. Fa in taku salihatan khairun tuqaddimunaha ilaih. Sebab jika yang mati itu orang baik, orang saleh, orang taat, orang elok, berarti kalian mempercepatnya kepada yang elok, yang baik. Wa yaku siwa dzalik, tetapi jika dia siwa selain daripada itu, berarti tidak saleh, tidak baik, tidak taat. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, itu berarti kejelekan yang segera kalian letakkan daripada pundak-pundak kalian. Ya, inti kedua-duanya harus capek. Cuma tidak balari. Dia teh berjalan biasa, di bawah balari. Perusi jangan satu. Pengurusan jenazah setelah salat itu adalah persoalan laki-laki sampai ke kubur. Perempuan kalau ingin jauh-jauh. Dan satu lo mairing-iring. Sebut jenazah itu akan, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Rasul ikut mengantarkan jenazah, hampir-hampir tanggal alas kaki sandal orang mengiringi, begitu cepatnya. Aduh, perlambang kita ingin mempercapek dan elok, karena elok mempercapek dan bulak lapeh di pikulan kita. Tuh, nam perlu kita ino-ino ranuan-ranuan sabantali kita dipikul orang. Entah sia di antara kita ko nang kadulu ko kadipiku. Ndawa ada kita panjangan panganas ketek kesinan. Lebih-lebih na laba umur 60 ketek. Karena memang usia umat Nabi berkisar 60 sampai 70 no. Laiyo lewat pada itu, tapi sedikit aqalluhum ndak bara. 60 itu kata para ulama, Ibnu Battal namanya, itu al-iqbal, segeralah al-iqbal ilal akhirah, mengarah ke akhirat total, secara totalitas arahlah ke akhirat, umur 60 itu. Karena tiba di umat Nabi itulah masuk tahap kampe. Tahap pertama tufuliyah, tahap anak-anak. Tahap kedua syabab, orang muda. Tahap ketiga orang dewasa. Tahap keempat syaikhukah, orang gaib. Kapan orang mulai gaib? 60 ketih. Kalau ada orang mengecen awak muda, jangan percaya oleh. Muda yo tiak baru yo, jangan percaya oleh. Lah 60 kata ba mudo nya kawak le. Kok gala bila tongku mudo satu mudo tapi nak awak le tu. Yang terkecoh. Baik. Baru kita masuk kepada yang berikutnya, mengusung dan mengiringi jenazah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Diwajibkan memikul jenazah dan mengiringi sampai ke kubur.
karena itu merupakan hak jenazah muslim daripada saudaranya sesama muslim. Haqqul muslim alal muslim khamsun. Hak orang muslim atas muslimnya 5. Pertama, radus salam, menjawab salam. Yang kedua, i'adatul marid, melihat menyenguk orang sakit, minimal doa. Wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazahnya, itu haknya tuh. Wa ijabatud da'wah, memperkenalkan undangan. At-tashmitul atis, menjawab orang bersin 5. Salah satu di antara yang 5 adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Jadi kewajiban kita dan hak terakhir daripada orang nan mati yang masih ada di kita adalah mengikuti jenazahnya. Itu haknya terhadap kita. Apalagi kita yang ada di situ, yang di sekitar situ. Tidak ikut kita mengiringkan, mengantarkan jenazahnya, maka ketika itu berarti kita tidak melaksanakan kewajiban kita dan mengabaikan hak terakhir daripada orang muslim. Itu dia fadilahnya dulu. Kita cajilah fadilah, keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, kalau kita sampaikan hari yang lampau, betapa besar fadilah menyelenggarakan jenazah, mensalatkan dan mengiringkannya atau mengantarkan sampai ke kubur. Lah kita baca kemarin, tapi kita ulang sesekicik. Yaitu betapa besar ladang fadilah digambarkan, ini akan memperoleh pahala sangat besar. Dan Rasulullah ketika itu menggambarkan sebesar bukit Uhud. Kalau kita kaji ketika mensalatkan jenazah, intinya adalah keutamaan mengantarkan jenazah. Apalagi kita ikuti proses semenjak awal. Mengikuti itu tidak harus satu doh. Mengikuti ada di situ semenjak awal sampai salat, sampai mengantarkan ke pusara, sampai menguburan lah selesai beko dapat pahala 2 kirat. 1 kirat sebesar gunung. Andaikan pahala itu berbentuk benda barang dionggoan sekarang gunung. Sekarang gunung. Kalau 2 kirat 2 gunung. Jadi bagi orang tidak ikut mengantarkan jenazah, amat rugilah dia. Apalagi orang dekat, orang ada di situ. Kecuali orang yang jauh, ada halangan, ada tugas. Orang yang bertugas tidak wajib meninggalkan tugasnya demi mengiring jenazah, tinggallah tugasnya. Guru tidak perlu meninggal mengajar, terbengkalailah murid. Kira-kira begitu kan. Nah, itu tidak kita perpanjang karena setelah kita terang. Kemudian keutamaan yang telah ditetapkan dalam mengiring jenazah itu hanya untuk laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Karena menurut jumhur, sebagian besar ulama, kaum perempuan dimakruhkan ikut. Dimakruhkan itu dibenci, tidak disenangi, tidak disukai. Jadi dapat palo, kami dapat palo lah, palo dapat, tidak satu itu palonya. Laki-laki ikut mengiringi dapat pahala, perempuan tidak mengiringi dapat pahala. Kalau mengiringi justru tidak dapat pahala. Datang kau tak? Mai, biai. Ini datang kau. Tak satu mengiringi itu dapat pahala. Kalau satu, tidak dapat pahala. Laki-laki mengiringi dapat pahala, tidak ada satu mengiringi tidak dapat pahala itu. Makruh. Nuhina anit tabil janaiz. Ummu Atiyah mengatakan, salah seorang sahabiah, itu orang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat perempuan namanya, sahabiah, berkata, nuhina, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, walam yu'zam alaina, tapi tidak terlalu ditekad, dikuat kemana larang itu. Makanya ulama memahami makruh.
kami para wanita dilarang untuk mengiring jenazah. Siapa yang melarang? Nabi lah melarang. Tapi larangan itu tidak terlalu ditekankan kepada kami. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi fadilah keutamaan mengiringi jenazah yang sebesar gunung Uhud akan diperoleh oleh laki-laki, tidak perempuan. Jadi kami kan ada pek palo, kami dapat palo, ada pek palo nak satu. Palo nak ikut tu doh. Akan rugi kami sagunuang. Allah jangan dikaji-kaji mana. Allah lebih mengerti lah. Kira-kira begitu, intinya begitulah. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Jadi hukum asal mengiringi jenazah bagi kaum perempuan adalah makruh, itu hukum asal. Untuk itu lebih baik kaum perempuan tidak ikut mengiringi jenazah, kecuali jika kepergian mereka tidak akan menimbulkan fitnah. Fitnah itu bukan hasuang, menimbulkan dosa. Bahasa ingkik-pingkik, berdesak-desak. Awak jando, kembang lo jando nu lai pai lo tu. Setelah jando tu kembang, entah bara kembangnya itu. Setelah kami tu rancak tu tambah lo manih le. Kok mengirai saya sepanjang jalan mereka fitnah jadinya. Itu makasihnya fitnah. Menimbulkan dosa, hal-hal yang tak patut nak rancak sebab awak muda. Atau perempuan yang tak bisa menahan perasaan di situ, menangis, mengungu di pusaro, ayah, di bebek jangan. Tapi kalau aman daripada semuanya, tidak ada bercampur-campur, tidak berdesak-desak, tidak ada emosional ketika itu, atau tidak perempuan-perempuan yang menarik kaum laki-laki, perhatian kaum laki ketika itu, kalau ingin juga silakan. Tapi yang terbaik tetap tidak ikut perempuan. Okey. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membawa mengiring jenazah. Ada yang terabaikan di kita, ada malahan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Pertama, memikul jenazah menurut sunnah hendaklah di sekeliling keranda, usungan, sehingga semua orang bisa satu. Tidak sampai orang saja doh. Walaupun hanya untuk mengaca, sekedar menyentuh lah satu tu. Ini memang disunnahkan yang mengiringi itu kedapat satu mausung. Walaupun sekedar mengaca tu, makanya berada sekeliling. Makin dekat kepada jenazah makin bagus, makin jauh daripada jenazah makin rancak. Sebab orang ideal namanya mantan, tapi buat jauh-jauh. Tahu. Kemudian boleh berjalan di depan jenazah. Dulu daripada jenazah boleh. Boleh lo di belakang. Di belakang kau yang paling utama, namanya mengiringi. Ittiba tu nak di muka tu, di belakang. Ittiba kan mengikuti. Jarang lo orang mengikuti mukanya. Boleh juga di samping kanan atau kiri. Yang penting posisinya dekat ke jenazah. Kalau ada yang berkendaraan di belakang sekali, tetapi berkendaraan tidak disukai, lebih afdal berjalan. Baik motor, sepeda, ataupun mobil, lebih disukai kita berjalan, menunjukkan ketawaduk kan. Masih berkendaraan kita masih ada rasa apa? Bahasa awak nak. Masih bawa tua mantan jenazah. Masih ada rasa apa? Ongeh, agak ongeh. Ke jenazah nang kediringi. Kita harus tafakur, tataku dan manaku. Harus ketika itu tawaduk, merendah diri.
mengana-ngana sabantale kita kapai lagu dah. Itu makanya tidak disukai pakai kendaraan. Di zaman Nabi dulu kan pakai unta atau pakai kuda, pakai biral, dilarang, tak suka. Lebih baik mengikuti dengan langkah kaki. Tapi jangan jauh apa nak? Sebab risiko jauh ke mana mota ke? Mota jadinya. Dekat jenazah. Boleh pulang. Pulang boleh berkendaraan. Kendaraan. Kemudian mempersifat jalan ketika mengusung jenazah menuju dalam kubur. Kalau tadilah kita kecian, jangan mati atiak langkah. Sebab kalau jenazah ke orang elok, capean keciknya. Kadimuni. Kalau orang buruk, kita yang sudah mempercapek malataan baban. Kabarnya orang merosoko barek di piku. Kabarnya. Lalu berikutnya yang perlu kita tekankan, kamu apa ini Bu? Bentar. Mempercepat langkah, tadilah kita sampaikan. Ini bawah kah? Abdurrahman bin Jausan berkata, bahwasanya ia pernah mengantarkan jenazah Utsman bin Abil As. Kami berjalan dengan lambat, mati atiak. Lalu kami berjumpa dengan Abu Bakrah. Lalu dia mengangkat cambuknya, cemetinya kata. Akhirnya, la aqad ra'aituna, sungguh aku telah menyaksikan kami para sahabat dulu di zaman Rasulullah. Bersama Rasulullah narmulu ramalan, kami capek jalan kami, tak model kalian kini ikut aku. Nama hati-hati balambe-lambe itu orang Yahudi, orang Nasrani. Kami narmul, mari capek. Apa kata Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in yang luar biasa. Katanya, idza ana mittu, kalau aku mati nanti, fa asri'u, capekkan kalian mengusung mengantarkan jenazahmu. Wala tuhawidu kama hawadal yahudu wan nasara, jangan sampai kalian berjalan lambe, coy tiak jauh pulang sanjau. Tahu tiak jauh? Tiak jauh pulang sanjau kakaknya bagontai-gontai. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani dalam mengusung jenazah mereka. Itu orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, langkah lambe-lambe, apalagi pakai peti dan pakai foto. Cuman lah tatiru gitu. Tatiru di sebagian kaum muslimin, tatiru. Intinya balambe-lambe mengusung jenazah tidak sunnah. Yang kedua, kita tasyabbuh, mengikuti cara orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi mempercapek di sini tu mengkesunyak balari tu. Di atas berjalan, di bawah balari. Itu yang perlu kita perhatikan. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, dimakruhkan sepanjang mengiringi jenazah itu membaca zikir dengan suara keras. Bukan dilarang berzikir, bukan dilarang berdoa, tapi bakareh-kareh membaca tahlil atau apa sajalah, apalagi di komando ketika mengiringi jenazah. Sebab ketika mengiringi jenazah itu kita disuruh tafakkur dan tazakkur, berpikir, merenung, mengingat-ingat. Jangan sampai diganggu dengan pembicara lain. Bahkan zikir pun dilarang kareh-kareh ketika itu, supaya masing-masing kita hanyut dan larut dengan pikiran kemati. Ketika itu jangan adu nak pangana pembicaraan kena lain-lain lah. Semenjak mengantarkan jenazah sampai di kubur, nak pangana kita semuanya mengarah kemati.
Sehingga kalau ada nama zikir, ada nama doa kare-kare, disuruh membelangkan suara. Berzikirlah, berdoalah. Doa untuk jenazah, berzikirlah, berdoalah untuk diri sendiri supaya kita dimatikan husnul khatimah, tapi jangan kare-kare. Gitu. Disukai, dianjurkan bagi yang mengusung jenazah berwudu, tapi tidak wajib. Istihbab, disenangi, disukai, tidak wajib. Ada yang tak boleh amalin muka jenazah, jangan menjadi alasan lebih kau. Jangan menjadi alasan lo beko dia tak buluak tak satu mengikut jenazah. Tak, hanya disukai. Kalau tak buluak tak masalah, pikul salah gitu. Selanjutnya kita percepat saja. Membawa jenazah di atas kereta khusus atau mobil ambulan. Kemudian orang-orang mengantarkannya juga pakai mobil. Hal ini termasuk tidak disenangi, tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan. Itulah pola orang lain, nanti tiru dakwah. Kecuali sampai pemakamannya berkilo-kilo, itu lain masalah. Ambulan di muka, diiringi dengan auto, dengan motor, hilang hikmah. Cuma kau dipikul, sianan nampak, sianan kita lewati, ikut mereka berdoa, ikut mereka berpikir, takkanlah mereka mati. Kita, makanya kita tidak disukai, tidak disyariatkan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mengusung, memikul jenazah, membawa di kereta spesial atau auto spesial, kemudian di belakang pun dengan mobil, dengan kereta, hilang hikmah. Ya, hikmah diusung jenazah itu banyak sekali, hilang semua. Nah, itu dia. Disunnahkan berdiri apabila ada jenazah lewat. Nah, agak jarang kita melakukannya. Lewat jenazah di muka kita, menurut sebagian pendapat ulama, kita disukai, disenangi ketika jenazah itu lewat, kita berdiri. Idza ra'aitumul jenazah faqumu laha hatta tukhallifakum aw tuda. Apa jika kalian melihat usungan jenazah, berdirilah untuk menghormatinya sampai dia hilang dari pandangan atau sampai dimasukkan ke kubur. Disukai itu, berdiri. Dalam riwayat lain disebutkan begini, innal mauta, sesungguhnya kematian itu faza'un, suatu yang menakutkan. Fa idza ra'aitumul janazah faqum, jika kalian jenazah diusung, berdirilah. Kalau nak ke satu mantan, tidak satu mengiringi, tagak menghormati jenazah itu. Nah, disebutkan begini dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata, Sahal bin Hunayf dan Qaid bin Sa'id pernah bertugas di Al-Qadisiyah. Lalu lewatlah jenazah di hadapan mereka. Dua orang sahabat mulia berdiri, yaitu Sa'ad bin Hunayf dan Qaid bin Sa'id berdiri. Lalu orang-orang kampung sini mengecek, berkata, yang mati cakap itu adalah orang kafir, ahlu zimmah. Ahlu zimmah, orang kafir yang dapat perlindungan di daerah Islam. Kecek sahabatku, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marrat bihi jenazah faqam. Dulu Nabi ketika lewat jenazah, Nabi itu tegak berdiri dia. Lalu dikatakan orang, faqila lahu, dikatakan orang kepada Nabi, innaha jenazatu Yahudi, itu yang lewat tadi jenazah Yahudi Rasulullah. Kata orang, kata beliau, alaisat nafsan, bukankah yang lewat tadi itu walaupun Yahudi nyurang jo? Jadi bukan menghormati Yahudinya, tapi yang lewat itu jenazah. Jenazahnya tidak salah, ruhnya yang salah, kira-kira begitu. Maka tetap disukai kita untuk berdiri walaupun jenazah orang kafir,
orang musyrik. Sebab kita bukan menghormati, memuliakan kemusyrikannya, kekafirannya. Tidak, itu jenazah. Jasad itu pernah dipakai dulu. Tubuh itu pernah dipakai dulu. Jasadnya besar, jasad itu dulu. Sekarang tubuh dan jasad itu diantarkan ke kubur. Kita menghormati jasad, bukan menghormati isi jasad. Isi jasadnya Yahudi. Isi jasadnya orang kafir. Isi jasadnya orang musyrik. Tapi tetap yang jenazahnya tidak salah. Tampil kita berdiri itu untuk menghormati bukan isinya, tapi jasad yang telah dipakai itu. Kira-kira itu rahsianya. Kita lanjut. Nih. Hadis berikutnya, an Anas anna janazatan marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqam. Beliau tegak lewat jenazah Nabi Rasulullah, beliau berdiri. Faqila, dikatakan kepada Rasulullah, innaha janazah Yahudi. Kata beliau, alasan lain, inna qumna lil malaikah. Kita berdiri bukan Yahudi, bukan Nasraninya, tapi malaikat. Untuk malaikat yang ikut serta. Kan malaikat membawa roh, nak? Kembali mau gambarkan. Kita yang memikul, yang mengiringi jenazah, tapi malaikat mengiringi membawa ruh. Berulang lihat kaji lamu. Ketika ruh dicabut, ketika ruh dikeluarkan oleh malakul maut, lalu ruh tadi dibawa oleh malaikat-malaikat melewati lapisan-lapisan langit. Jika yang mati itu orang baik, ruhnya harum. Jika yang mati itu orang yang tidak baik, tidak taat, orang berdosa, rohnya busuk. Maka malaikat-malaikat penjaga-penjaga langit meminta, memohon, kalau yang mati kurang elok dia harum, lewatkan di muka kami. Kalau bahasa awak cimbuk kasiko laluan. Roh sian rancak kau baunya harum. Sian punya roh, disabutlah nama-nama terbaiknya. Semua malaikat lapisan langit. Tapi kalau yang meninggal cakot itu adalah orang yang tidak saleh, yang tidak taat, berdosa, maka malaikat-malaikat lapisan-lapisan langit mengatakan, jangan lewatkan ke sini, busuk. Roh sia aku. Pajak bulu baji dulu kau, sia punya aku, begitu kira bahasa awak. Sampailah malaikat-malaikat membawa ruh tadi ke hadirat Allah. Lalu kata Allah, perintahkan kembalikan ruh ini lagi ke bumi. Sudah diterima laporan kembalikan ke bumi. Secepat kilat, ruh tadi bawa ke bumi oleh malaikat-malaikat. Nah, barangkali kita ketika itu masih memandikannya atau sudah sedang mensalatkannya. Nah, ketika kita mengusung, memikul jenazah, malaikat juga ikut serta. Malaikat kan membawa ruhnya, ruh tu tidak lapih tu, tidak gentayangan tu. Disampaikan dalam beberapa penjelasan ulama, kita baca, bahkan ruh-ruh tu tahu siapa mengiringi, siapa yang menyelenggarakan jenazahnya, siapa menyangguk, siapa menangis, siapa meratok, siapa kawan-kawannya nanti tiba, siapa satu memandikan, mengapani, dan siapa satu mensalatkan, siapa memikul, tahu roh, sebab roh tu ada di situ. Cuma dia tidak bisa apa-apa. Nah, ketika kita memikul jasadnya, malaikat mengiringi, membawa ruhnya. Jasadnya lewat, ruh juga lewat. Ruh yang mati yang elok meminta capean, kan? Kalau ruh cakap tidak elok, kemana kalian bawa? Malaikat mengiringi. Kata Rasulullah, kita tegak, kita berdiri, bukan menghormati Yahudi-Yahudinya.
atau jenazah orang kafirnya, tapi malaikat lewat di samping menghormati jasad juga menghormati malaikat yang ikut serta. Ingat, malaikat ada di situ semenjak proses kadi cabut angok, semenjak proses ruh kadi kaluan sampai nanti kapusaro. Malaikat ini kerja bagi dua kan. Kerja kita manusia mengurusi jasad, sampai dikubur, sampai ditimbun. Kerja malaikat mengurusi ruh sejak mulai dicabut sampai dilaporkan, sampai dibawa turun, sampai nanti jasadnya dimasukkan ke lahat, ruh masuk ke jasad lewat kapan selesai tugas malaikat yang tadi dijawab, tugas tadi oleh malaikat dikubur, mungkar nakir. Itu proses. Nah, ketika jenazah itu lewat, Rasulullah berdiri. Itu malaikat lewat, kita menghormati malaikat. Jenazahnya kita hormati juga. Kira-kira begitu. Pas kaji kita, insyaallah habis azan, selesai azan kita lanjutkan. Selesai azan kita lanjutkan azan dulu. Kita pending sementara waktu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Mari kita lanjutkan menjelang Isya. Silakan nang kita nyo na ano. Nang kita nyo na ano. Oh, begitu. Ringkas saja di. Selagi tidak sampai mengakibatkan jenazah cakap itu rusak, busuk, berbaun, boleh ditunda. Apalagi sang anak betul-betul meminta, memohon untuk ditunggu. Yang kedua, jenazah boleh dikuburkan malam. Sering malam terjadi zaman Nabi malam dikuburkan mayit. Sampai kini di Madinah, di Makkah, kalau sudah maghrib, sudah isya itu jenazah dikubur malam. Tidak masalah, tidak ada larangan. Jadi kalau andaikan anaknya tiba sanjo, tunggu kami, boleh malam dikuburkan. Sanjo tiba maghrib tiba lah selesai lah tenang hatinya, boleh, boleh, tidak masalah. Tapi kalau mengakibatkan ada mudarat berhari, memakan hari kita orang, bahkan jenazah cakap tu mengalami perubahan baun, tidak baik lagi. Rupanya nak tiba-tiba je lah. Nah, sampai lo pagi besok, pagi petang meninggal, pagi lo bagi nak tiba-tiba. Nah, kita harus mengambil kebijaksanaan. Lah, alun, alun, alah, kalau kemati dah. Ada yang ragu Pak? Silakan. Menampak dekat itu. Oh, sabananya asam muasan ditutup itu. Enggak ditutup itu. Sampai kini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi terbuka mereka itu. Jawa yang pakai karando ditutup kain. Kain itu kadang-kadang bawa kandak lo kain ke luar negari. Kain penutup karando itu kadang-kadang batu lilo ayat kursi. Batu lilo namo sahabat-sahabat Nabi ayat-ayat tertentu. Kece orang nan agak ketat seketik ko bin'ah gitu kan. Nenggak ketat seketik bin'ah. Semua mana ada. Ini pada asal memang terbuka. Ditutup cokot tu jangan sampai kena panik atau kena hujan. Bahkan di kampungmu pakai payung lu sudah ada. Sudahlah digeh kerando, itu tu kain sekian, beko cari payung hitam. Itu tambahan, namanya partai tambahan. Partai tambahan. Jadi pada asal nak ditutup. Cuma kalau dikhawatirkan nanti hujan atau apa nanti terjadi angin segala macam, silahkan. Pada asal mereka. Payung ko kan zaman kini ni ko. Zaman Nabi tidak ada payung dah. Bahkan yang membuat payung pertama kali orang Inggris. Amo baca di majalah Intisari dulu langganan majalah Intisari, pembuat payung pertama orang Inggris. Berarti zaman Nabi tidak ada payung kan? Kola namanya partai tambahan di orang awak sudah pakai kerando, tutup lo dengan kain hijau ya, kain hijau, pakai kursi-kursi hitam lagi, pakai kelimah-kelimah, beko bagi lo payung. Kadang-kadang bagi lo karang bungo, ada lo foto di muka, foto di muka kalau menambah lo. Masalahnya waktu kan pak tiru, latah orang mantun, awak mantun lo, orang itu, awak itu lah, kira-kira begitu. Ada bapak, ibu, kita lanjut ke telepon ada. Lalu proses berikutnya penguburan, kita cuba
masuk ke penguburan seketik. Nanti kalau tidak tamai, kita tamai nah dari depan. Nah, masalah menguburkan mayat. Oke, kita masuk seketik. Dapat lembek stik. Di mati bono ya. Ajilu kata Nabi. Segeralah, percepatlah menguburkan jenazah. Fa innahu la yanbaghi, karena sesungguhnya tidak patut. La yanbaghi, tidak patut, tidak pantas. Li jifati muslim, bagi jasad orang muslim itu antuh basa, ditahan. Kok mau salah terjemah itu, mau kau nak buat tampilan, sorry. Ajilu, pergegas, percepat untuk menguburkan jenazah. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, layan bagi, tidak pantas, tidak patut, li jifah, bagi jasad tubuh atau bangkai seorang muslim, antuh basa, untuk lama-lama ditahan. Tuhbas, ditahan baina zahranai ahli, di tengah-tengah keluarganya. Jangan lama-lama mana ditahan rumah. Iko dalil mempercapai mengantar ke kubur dan mempercapai proses penguburan. Kenapa tidak patut jasad orang muslim itu lama-lama ditahan? Zalim gitu. Kalau dia muslim, orang mukmin yang taat, mempalama-lama perkuburan, kita menzaliminya sebenarnya. Ini ingin percapai awak, ingin mempalama. Anak menjual nunggu, ya kalau bisa ditunggu, tunggu, nah tidak. Ketika amak sakit, dah pulangnya. Amak lah parah-parah, tidak bisa aja pulang. Alamati biko orang nama ngamihen dan dibasalah-salahan. Mau kau tak tunggu dan tak tunggu dan. Mujui kami ini dua nyurang kan? Itu. Ajilu, persekira. Nah, kau terjemahnya salah masuk. Jangan baca terjemah, salah masuk. Yang pertama dulu bentuk dan sifat kubur. Kita ringkas saja. Kubur itu luas, terutama bagian kepala dan kaki. Karena nanti mayit dimasukkan di daerah kaki kubur. Nanti kita jalan. Menurut sunnah, mayit itu dimasukkan dari arah kaki kubur. Kubur, kepala ke situ kan? Kaki kubur ke situ kan? Dari situ masukkan dulu. Kalau bisa, kalau mudah. Dari situ masukkan mayit ke dalam. Bukan dari samping, arah kaki kubur. Nanti kita jalan. Jadi perlu luas arah kepala dan kaki. Wajib meluaskan, membaguskan, mendalamkan supaya terhindar daripada binatang buas. Bara dalamnya tidak ada aturan. Durang wak setinggi tagak, ada setinggi bau. Pokoknya jangan sampai terbau oleh binatang buas atau terbau oleh orang banyak sehingga busuk. Bara aturannya tidak ada aturan. Yang ada cuma pendapik saja. Itu tergantung dengan situasi, kondisi dan kebiasaan masyarakat kita. Bara biasanya kita luasnya dan lapang dalamnya, silakan, tidak ada aturan khusus. Yang penting jangan sampai berbau busuk, beko digali binatang buas. Dan kubur itu lebih diutamakan lahat, lubang di samping daripada syak. Syak itu bandar di tangan. Kau kubur, baik di bandar tengah. Namanya syak. Jadi lebih utama lahat daripada syak. Tapi kalau lahat tidak memungkinkan, misalnya tanah cokot itu uruk, jatuh-jatuh aja, atau tanah itu barai, tidak mungkin, maka boleh kita buat lubang di tengah. Masuk ke situ. Waktu itu. Cuman kalau pilih-pilih, lebih utama lahat dibanding dengan syak. Itu dia. Lalu singini lagi. Bantuk kubur cako ditinggikan sedikit setelah dikubur,
ditinggikan sedikit, kira-kira sejengkal. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, ditinggikan seketika agak sejengkal, jangan rata saja, supaya dapat dibedakan nanti dengan tanah biasa. Diharamkan menembok, membangun kubur, seperti apa yang dilakukan oleh orang kafir, orang-orang non-muslim, orang Nasrani. Tapi sekedar mengasih tanda, sekedar untuk mengasih sekeliling agar jangan tanah runtuh, silakan. Tapi jangan ditembok, diproslen, di keramik, dikasih basia namanya kok, stainless. Itu sangat dilarang sebenarnya, sangat dilarang, tidak disukai, bahkan diharamkan. Menurut pendapat ulama diharamkan, karena itu membuang uang, dan kedua meniru gaya orang-orang kafir. Nah, itu berbeda dengan komplek. Kalau komplek tanah pekuburan mulai dipagar, ditinggi-tinggikan betonnya, spesial tanah pekuburan boleh. Nanti kalau tanya silakan. Boleh kubu Cako itu diberi tanda batu nisan atau batu mejan, itu dibolehkan tanda. Cuman kebiasaan orang awak menanam pudiang. Iko barangkali ditanam bunga-bunga atau pohon di atas pusara itu barangkali. Karena Nabi pernah dulu mematahkan 2 pelepah korma, dirajukkan di atas kubur 2 orang. Sebab marra bi kabrain, Nabi pernah lewat di 2 kubur. Ketika itu beliau berhenti lalu mengicara kepada sahabat-sahabat, innahuma yu'azzabani, 2 penghuni kubur itu sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani, keduanya tidak disiksa lantaran besar, dosa-dosa besar, atau mereka menganggap tidak besar. Yang pertama diazab, disiksa lantaran kencing tidak habis kencing, dia tidak bersuci. Yang satu lagi yamshi bin namimah, kamapai madu-adu, masuang-asuang. Maka 2 makhluk yang menyiku kubur sedang disiksa gini kok, kata Nabi. Lalu beliau minta 2 pelepah korma dipatahkan, korma basah, batang pelepah korma dirajukkan situ. La'alla, kata Nabi, mudah-mudahan selama pelepah korma itu belum kering, diringankan siksanya. Mudah-mudahan, la'alla, itu harapan Nabi, mudah-mudahan Allah beri keringanan siksa azabnya selama pelepah ko alun kering leh. Tahu pelepah korma? Tidak batang korma gadang. Dirajukkan. Satu di kuburan ko, yang satu di kuburan ko. Selama, itu doa Nabi. Bisa jadi kemungkinan orang-orang menanam batang kayu di peti kubur. Kalau batang kayu kan di kelindungan, di basah taruih, mudah-mudahan tidak diazab. Ambo cuma prediksi lonya. Berarti sabananya tidak ada disyariatkan, disunahkan, disukai kita menanam bunga-bunga di kubur, tidak ada. Oh, nak ketawarannya kita orang, nak sajua nonya orang. Itu kan anggapan-anggapan saja. Kalau memang sajwa nak tawarnya pasti disuruh Nabi sebenarnya. Disuruh Nabi. Perbuatan beliau dulu itu bukan untuk sajwa. Beliau berdoa mengharap kepada Allah agar diberi keringanan 2 manusia atau 2 penghuni kubur yang sedang disiksa. Pertama, tidak bersuci daripada buang kecil. Yang kedua, sukang sanduk gadang pembok kuah namanya, uluan ta. Sanduk gadang pembok kuah uluan ta. Itu keterangannya. Sedikit lagi salaman tangguh. Tidak boleh duduk-duduk di atas kubur menginjaknya. Hati-hati bagi kita yang mengiringkan jenazah, mengantarkan jenazah, hati-hati kubur lain. Apalagi sepatu diletakkan kubur. Sepatu beliau setolokak abatan di kubur. Atau duduk-duduk situ merokok-rokok mencengkuang-cengkuang, maisok lolai, mau tahu-tahu ya, terbahak-bahak lo di kubur lain. Ikalah hendaklah menyimpang benar kita. Di kubur tu orang tawadu, tak takwa. Sehingga sahabat-sahabat seakan ada 6 burung dari kepala mereka hinggap tak takwa.
Masih sempat orang tertawa di kubur. Masih sempat orang bicara masalah bisnis, masalah urusan politik di kubur. Nya mengiring jenazah tu. Duduk lo letih kubur. Tidak tanggung-tanggung. Maka hilanglah hikmah mengantarkan jenazah. Hilang hikmah kita berada di situ. Mestinya tafakkur. Mestinya kita panjang pikiran sebantale awak ke di bandar makan orang wah. Tapi masih ada yang terkekeh-kekeh, termehek-mehek ketawa. Ya luar biasa. Nauzubillah. Jangan duduk-duduk atas kubur. Tidak boleh menguburkan mayit di tanah sengketa. Jangan. Tanah perkara. Tanah bersengketa. Panjang ceritanya, panjang masalahnya, tak boleh. Akibat aku dibongkar orang. Nah, di Minang ko banyak juga perkara terkait tanah perkara, tanah bersengketa. Sampai ampang-ampang, pagar membaga, batih-membatih gara-gara tanah. Tidak boleh menguburkan mayat seorang muslim sekomplek atau sama dengan orang kafir. Tidak boleh. Menurut sunnah, hendaklah kita menguburkan mayat itu di tanah perkuburan, bukan berkerak, bukan berserak. Belakang rumah, di perak pisang, di muka rumah sampai musajid, habis tanah di orang mati. Itu makanya perkuburan kau dikomplek, namanya makbarah. Sampai kini di Makkah Ma'lah, ada celai tampik. Di Madinah Baqi', sajak siswa tu panuh digali, panuh digali. Nalamo basuh tulangnya kubur melihat supaya jangan habis tanah di orang mati. Kalau kita menguburan mayit bakerak, tahu bakerak? Di belakang rumah, di parak, ada di muka rumah, ada di sampai masjid. Sampai masjid tarangan ni azan. Tarangannya ni orang mengaji-ngaji. Ketika hidup dulu tarangannya azan ada pir. Ketika orang mengaji ni lari. Apalagi ketika mati. Masjid. Di perkuburan. Di orang awak lah ada namanya. Perkuburan suku Pandam. Perkuburan tu bagus di Pandam. Pandam itu boleh dipagar. Pagarlah Pandam tu. Jadi kita memang disunahkan menguburkan mayit di perkampungan orang mati. Orang mati itu punya perkampungan namanya. Sehingga ketika kita masuk ke kuburan itu kita baca Assalamualaikum ahlat diyar. Salam untuk kamu wahai penghuni kampung ahlat diyar. Memang kampung orang mati kuburan. Tidak perlu dilaksanakan wasiat orang yang berwasiat agar dikuburkan di samping musajid atau dalam musajid atau tempat-tempat yang memang tidak disyariatkan menguburkannya, tempat-tempat yang dikhawatirkan itu dibongkar atau menjadi jalan raya atau tanah sengketa. Berwasiatnya jangan laksanakan wasiatnya. Itu ini masih panjang go pak ibu kaki tarian atau bago Allah mendu. Silakan. Kalau perkuburan cekotu banyak duri-duri, banyak kacau-kacau. Di satu tampik kadang-kadang kubur aku ada tampik pembuang cimporong lampu tu orang. Ini terkena cimporong. Lebih bawa lah cimporong perlu berduri. Kacau pacah, cipia pacah. Tu. Galih pacah, cipia pacah. Lampai kalau dikhawatirkan kita nanti tercucuk, silakan pakai sandal alas kaki. Tapi kalau kita masuk komplek kuburan bersih, bukan sandal. Kenapa buang sandal? Karena itu tampik kita menginsafkan menyerahkan diri kita ke kubur. Pakai sepatu masih ada rasa. Sehingga Nabi tegur, hai pemilik 2 sandal, campak sandal tu ke Nabi. Apa? Balik kubur. Tak boleh berjalan perkuburan dengan sandal, dengan sepatu, dengan pakai mentereng sonan. Pakaian yang menyebabkan orang masih rasa ongih cukup. Kecuali kuburan cukup sama. Ada rumput baduri, ada ranjau-ranjau. Khawatir gitu. Silakan pakai sepatu bot, boleh. Baik sepatu sibot ataupun pakai sepatu bot boleh pakai.
Lah, kita pending proses penguburan dan takziah. Jadi judul kaji kita tinggal proses penguburan dan takziah. Silakan. Masalah penguburan tadi itu mendahulukan kaki mayat ke dalam. Iya, kan proses penguburan kok. Mendahulukan bagian kaki. Bukan kakinya. Baca itu, Ustaz. Mendahului kasihnya itu bukan kakinya yang kita duluan, enggak. Tapi adalah kita contohkan. Iko kubur, kapalone siko. Iya. Kaki mayit siko. Arah kaki mayit itu kaki kubur namanya. Masukan dari siko. Dari situ masukan. Dijawab di bawah. Tuh. Oh, gitu. Bukan kakinya dulu. Iya, bukan kaki dulu. Dari kaki, dari Arah kaki kubur di situ masukan. Dari dawak kan dari sampiang. iya. Dari samping. Dawak dari sampiang. Dan sabananya dari arah kaki kubur masukan. Kalau itu memungkinkan. Tapi kalau payah lantaran di situ tabiang siko tabiang enggak mungkin. Baru siko. Jadi pilihannya di sampiang itu kalau enggak mungkin di arah kaki kubur. Tapi kalau tampil lapang laweh di situ masukan. Orang menjawab kepalanya dulu ke bawah. Tuh. Oh, itu yang Itu yang disunahkan. kecil ya. Ya, Kemudian setelah mayat telah tiba di dalam, adalah di sebagian tempat disampah dengan tanah yang tiba serta kepala, pinggang, apa waduh baca ayat-ayat yang lain-lain. Ayat ada loh, cuman bacanya salah satunya ketika menebarkan tanah itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu menurut penapik, salah satu penapik Imam Ahmad dibaca ketika kita menyiramkan tanah, menyaburkan tanah. Bukan ketika menyampa tanah nan bule cokot tu penyampa supaya anta koleng sebenarnya. Ini kan dimiringkan sisi kanan madok kiblat kan? Iya. Lalu diambil orang tanah tiga kapal penyampa. Dia nama baca ketika itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ambil sampan ketika wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Menurut penjelasannya tidak ketika itu ketika menyaburkan tanah. Waktu menyebut tanah itu iya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nantilah, karena kita kan tergantung gaji kita, proses penguburan dan takziah. Agama kita kan mengatur sampai takziah kok. Takziah. Kira-kira begitu. Sebentar. Mudah-mudahan Pak Haji tidak mati hari apa. Mengenai duduk dan tipu tadi, memang ada ganjaran. Ada dosa dan kita berbuat. Kalau larangan pasti dosa ujungnya. La taqdu itu larang itu pasti dosa. Minimal kita lah melanggar aturan Nabi, minimal. Setiap yang dilarang ujungnya pasti ada mudaratnya, kira-kira begitu. Ringkasnya mau jawab tak? Lah. Rasono lah sampai ke gunjai malam kini ke jiwa. Semoga ada faedah dan manfaat untuk kita bersama. Satu judul lagi tinggal. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Proses penguburan dan hal-hal yang terkait dengan kubur serta takziah. Dengan selesai itu kita anggap selesailah penyelenggaraan jenazah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.